Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mila Kamila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas filosofi pendidikan Indonesia pada topik 2, pada alur eksplorasi konsep. Nah, pada alur ini terdapat 4 pertanyaan pemantik yang harus dijawab. Langsung saja, pada pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Nah, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah suatu tindakan atau aktivitas membimbing, menyertai, mengarahkan atau memandu, mendukung anak dalam berproses supaya anak dapat mengembangkan potensi, bakat, serta minatnya secara optimal. Menuntun juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu dengan lembut, perlahan, atau tanpa memberikan tekanan. Kemudian, lanjut pada pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya, yang termasuk nilai-nilai luhur budaya di daerah saya. Kemudian, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, saya memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya dengan suatu aktivitas yang membimbing dan mengarahkan anak yang untuk menjalankan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sosial budaya, menuntun bukan hanya mengenai tindakan secara individual, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mempertahankan dan meneruskan kearifan lokal serta nilai-nilai luhur yang memperkuat keberagaman dan persatuan masyarakat. Upaya yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya adalah dengan melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai sosial budaya, seperti melaksanakan pembelajaran secara berkelompok untuk menumbuhkan nilai-nilai musyawarah dan juga gotong royong. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pendidikan anak memang perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena dua hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pendidikan anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan keadaan lingkungan tempat di mana anak tumbuh dan berkembang, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maka dari itu, pendidikan memang perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena hal ini perlu dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik atau generasi yang siap untuk bersaing secara intelektual dan sesuai perkembangan zaman, namun tetap tidak melupakan nilai-nilai budaya luhur daerahnya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan murid, dengan peran saya sebagai pendidik. Nah, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan murid dengan peran saya sebagai pendidik adalah suatu konsep pendidikan yang menempatkan fokus pada pengembangan potensi, kemandirian, dan kebebasan berpikir peserta didik. Sebagai seorang pendidik, memang perlu untuk melakukan pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik. Salah satu contohnya yaitu dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran di mana pendidik menyusun dan menyajikan materi pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan individual dalam hal gaya belajar, kecepatan, pemahaman, minat, dan kebutuhan peserta didik sehingga setiap peserta didik dapat memperoleh kemerdekaannya masing-masing dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.